Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nama saya Hoiriah Wahyuni, NPM 130116998, Prodi PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba. Pada hari ini saya akan presentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implikasi Pendidikan dari Quran Surat Al-Imran ayat 33-37 tentang kisah keluarga Imran terhadap pola asuh anak. Selanjutnya saya akan presentasikan hasil penelitian saya, yaitu akhir-akhir ini masih ditemukan anak-anak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan mereka pada perilaku setan. Sebut saja kenakalan remaja. Kenakalan remaja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan, yaitu terdapat 7.007 kasus di tahun 2014 dan 7.762 kasus di tahun 2015, seperti merokok sejak usia dini, tawuran, membawa kendaraan layaknya preman, pencurian, pembunuhan, seks bebas, narkoba. Bahkan menurut BNN atau Badan Narkotika Nasional terdapat 27,32% di tahun 2016 pengguna narkoba di Indonesia bermula dari lingkungan pelajar dan mahasiswa. Faktanya dari data tahun 2014 sampai 2016 tercatat peningkatan kenakalan remaja sangatlah signifikan. Bukan hal yang tidak mungkin pada tahun 2021 saat ini kenaikan presentasi kenakalan remaja sangatlah meningkat tajam. Salah satu faktor dapat terjadinya hal tersebut karena pola asuh yang tidak tepat. Hal tersebut terjadi karena banyak orang tua yang sibuk bekerja sehingga mereka terpaksa menitipkan anak mereka kepada orang lain. Dengan demikian, kita dapat berkaca pada kisah keluarga Imran dalam Quran Surat Al-Imran ayat 33-37 yang menekankan pentingnya pembinaan keluarga dan keberhasilan orang tua dalam membawa anggota keluarganya menjadi individu-individu yang soleh-solehah. Metode atau pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan kualitatif, di mana pendekatan ini untuk memahami dan menemukan makna di balik fenomena sosial baik individu maupun kelompok. Kemudian metode yang saya gunakan yaitu metode deskriptif analisis. Alasan digunakannya karena metode ini tidak hanya mengumpulkan data, akan tetapi menganalisa, interpretasikan, yaitu memberikan pendapat atau pandangan teoritis terhadap sesuatu dan membuat kesimpulan terhadap hasil penelitian. Selanjutnya, metode tahlili, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut, kemudian menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya. Selanjutnya, kerangka pemikiran yang berisi Quran Surat Al-Imran ayat 33-37, pandangan para mufasir, rangkuman ayat, dan esensi dalam Quran Surat Al-Imran ayat 33-37 ini dengan teori tentang pendidikan pada anak serta teori pola asuh untuk mengantisipasi orang tua dan pengasuh agar tidak salah dalam mendidik serta menghasilkan pola asuh terhadap anak. Quran Surat Al-Imran ayat 33-37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu samiun 'alim. Idz qalat imratu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul 'alim. Falamma wada'atha qala rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru untha wa inni samaituha Maryama wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqan qala ya Maryama anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Isi kandungan dalam penelitian ini yaitu ayat 33-34 menjelaskan bahwa Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran adalah sebagai satu keturunan. Ayat 35 berisi tentang nazar Hana, yaitu istri Imran yang menazarkan anaknya untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Ayat 36, pola asuh dan peran orang tua sangat menentukan bagaimana masa depan anak. Pada Quran Surat Al-Imran ayat 36 pula, kewajiban orang tua adalah menyelamatkan diri dan keluarganya dari gangguan setan yang terkutuk. Dan ayat 37, setiap orang tua hendaknya memilih lingkungan dan pendidik yang baik bagi anaknya. Selanjutnya, esensi dalam penelitian ini yang pertama lebih ditekankan pada Quran Surat Al-Imran ayat 36, ketika Hana berdoa kepada Allah agar anak cucunya terhindar dari gangguan setan yang terkutuk, maka cara yang paling tepat untuk mendidik anak yaitu sesuai dengan ajaran Islam, seperti bekali keluarga dengan ilmu, membimbing keluarga menjadi pribadi yang berakhlak mulia, mengajak keluarga selalu taat kepada Allah. Yang kedua, memberikan pendidikan akal seperti menjaga akal agar tetap sehat dengan cara digunakan dan mengajarkan anak untuk berpikir dengan cara berdialog. Kemudian, memberikan pendidikan fisik, membina anak agar memiliki fisik yang sehat, kuat, mengobati anak ketika anak sakit, memberikan makanan yang halal, sehat dan bergizi. Pendidikan rohani, kesolehan anak ketika mengandung, ia henti-hentinya berdoa, berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan ketauhidan. Dia memberikan pendidikan lingkungan yang baik, yaitu dari perilaku Hana yang membawa Maryam ke Baitul Maqdis, itu termasuk kepada pemberian lingkungan yang baik, karena di dalam Baitul Maqdis banyak orang-orang yang soleh, tempat menimba ilmu dan belajar ilmu agama. Dan yang ketiga, Hana menitipkan Maryam kepada Zakaria atas pilihan Allah karena keluasan ilmu, kesolehannya, ketakwaannya, dan kemuliaan akhlaknya. Selanjutnya, pendapat para ahli pendidikan tentang pola asuh anak menurut Hurlock 1992 yang berisikan tentang konsep positif dan konsep negatif, di mana konsep positif kemungkinan anak akan berkembang dengan baik dan konsep negatif melalui cara yang menyakitkan dan sangat tidak disukai anak. Yang kedua, dapat diterapkan 3 macam pola asuh, yaitu yang pertama demokratis, di mana orang tua memberikan kebebasan pada anak untuk berdiskusi dan memilih. Kemudian yang kedua, pola asuh permisif, di mana pola asuh ini yaitu pola asuh yang tidak ada kendali, peraturan dapat ditawar dan dibantah anak. Kemudian pola asuh otoriter, yaitu apapun keputusan orang tua, anak tidak dapat menawarnya. Sampailah kita kepada pembahasan dan analisa 5 tahap mendidik anak. Yang pertama yaitu
tahap prenatal dengan menanamkan nilai-nilai ketuhanan, menjaga emosi, beribadah, berzikir, dan makan makanan yang halal, baik dan sehat. Kemudian yang kedua, tahap usia 0-7 tahun di mana orang tua harus mengazankan di telinga kanan dan iqomat di telinga kiri, kemudian bersolawat, mentahnik dengan kurma dan madu, kemudian melakukan akikah dan memberi nama dan melakukan hitan, kemudian memberi ASI selama 2 tahun, selanjutnya membiasakan hidup bersih dan sehat. Tahap yang ketiga yaitu usia 7-14 tahun di mana orang tua harus menanamkan nilai disiplin dan tanggung jawab kepada anak. Tahap keempat, usia 14-21 tahun, membimbing anak dengan cara berdialog, berdiskusi, dan bermusyawarah layaknya teman. Tahap yang kelima yaitu usia 21 tahun ke atas, dengan memberikan kepercayaan pada anak atas keputusan mereka, orang tua hanya memantau, menasehati, dengan diiringi doa. Yang kedua, metode pendidikan anak dari kisah Maryam, yaitu yang pertama, metode dialog interaktif sebagai bentuk bimbingan, dua, menerapkan metode pengawasan seperti memperhatikan, mengontrol, menjaga, melindungi. Kemudian yang ketiga, orang tua atau pengasuh bertanggung jawab atas anak, harus memberi nafkah berupa sandang, pangan, papan, dan mencukupi kebutuhannya. Kemudian yang keempat, memberi makanan halal dan perbanyak buah-buahan. Selanjutnya yang ketiga, jika kondisi mengharuskan agar menitipkan anak pada orang lain, maka harus balik, berakal, amanah, penuh tanggung jawab, mampu memenuhi segala kebutuhan anak, tidak memiliki penyakit yang berbahaya, dan menular. Sampailah kita kepada kesimpulan di mana Islam memerintahkan mempunyai anak dengan jalan nikah dan bercampur suami istri. Setelah diberikan amanah melahirkan anak, maka peran orang tua dimulai dengan mengemban tanggung jawab yang besar untuk menjaga dan mendidik anak dengan pola asuh yang baik. Bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan, serta melindungi anak dalam mencapai kedewasaan. Dengan cara mempelajari kisah-kisah terdahulu, berkumpul dengan majelis taklim, dan menguasai ilmu parenting dengan cara membaca buku-buku parenting, mengikuti seminar-seminar tentang parenting, dapat membantu orang tua untuk mempersiapkan diri menjadi orang tua yang baik dalam pola pengasuhan anak. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.